siap-siaplah untuk kecewa. Betul? Jadi bergantung tuh kepada Allah. Lagi-lagi tauhid. Yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang ketiga tapi ada dua, meminta dan meminta pertolongan. Nah, yang keempat, fa'lam, yakini wahai anakku, wahai pemudaku, law annal ummah ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Andaikan umat manusia seluruh dunia berkumpul untuk menolong kamu, menyelamatkan kamu, lam yanfa'uka bi syai'in, kau tidak akan tertolong sedikit pun, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali jika Allah menakdirkan kamu harus tertolong saat itu. Ya, kamu harus tertolong saat itu. Jadi andaikan manusia menolong kita, menyelamatkan kita dari COVID-19, kalau Allah belum menakdirkan kita selamat, kita pasti celaka. Dan sebaliknya, walau annal umma idsamau ala ayadurruka bi syai'in, andaikan umat manusia seluruh dunia berkumpul untuk membantai kamu, menyiksa kamu, bahkan membunuh kamu, lam yadurruka bi syai'in, mereka tidak akan pernah bisa membahayakan dan membantai kamu, membinasakan kamu, illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, melainkan jika memang Allah menakdirkan kamu harus celaka saat itu. Rafi'atil aqlam, diangkatlah pena, baca fatis suhuf, keringlah lauhul mahfuz dalam mencatat takdir kita. Gimana Bapak Ibu? Sudah lapang sekarang? Masalahnya sudah ringan? Sudah, serahkan pada Allah semuanya. Ikuti apa yang Allah perintahkan, ikuti apa yang Rasulullah sunnahkan. Insya Allah Allah melindungi kita, Allah menjadi solusi apapun masalah hidup kita. Ya, meminta kepada Allah karena Allah yang maha kaya. Allah itu senang kita minta, dan tidak berkurang sedikit pun kekayaan Allah ketika semua makhluk memintanya. Tidak akan pernah berkurang. Seperti air laut yang tidak akan berkurang ketika kita rame-rame meminumnya. Nggak akan kurang. Itulah Allah. Nah, kemudian keyakinan yang terakhir yang harus kita tanamkan, bahwa apapun yang dilakukan manusia tidak akan berpengaruh pada takdir Allah. COVID-19 tidak merubah takdir Allah. Betul. Jauh sebelum COVID-19 ada, takdir Allah sudah kering, tidak akan berubah. Baik Bapak Ibu dan Allah, ini pendahuluan kita. Ya, aduh prolognya panjang pisan ini. Kembali kepada judul ini baru bahas judul, Bu. Baik Ibu dan Allah, Bapak Ibu dan Allah juga. Jadi waktu ini makhluk bukan, Bu? Makhluk. Yang jawab sedikit. Bapak Ibu, saya tanya nih, kita bicara tentang waktu sekarang. Waktu itu makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Kalau waktu adalah makhluk Allah, berarti Allah ada di mana? Ada di dalam waktu apa di luar waktu? Nah, ini yang sedang ramai kan? Allah ada di mana? Ada yang jawab Allah ada di atas. Apakah kita yakin atas secara mutlak itu di atas sana? Tidak. Kalau kita yakin Allah berada di atas dan seperti kita, berarti Allah ada dalam dimensi ruang. Betul. Ada ruang di mana Allah berada. Ketika Allah menempati ruang, berarti Allah terkena sifat waktu. Sementara waktu yang kita kenal fana, Bu. Ini bisa gagal akidah kita, bisa jatuh syirik. Betul tidak? Jangan pernah menyentuh areal zat Allah. Kalau kata Allah, Allah bersemayam di atasannya, udah terima saja. Jangan dibayangkan, oh arsy Allah begini lalu Allah bisa duduk di sana. Jangan. Itu artinya menserupakan Allah dengan makhluk. Itu syirik namanya. Tajassum. Menserupakan Allah dengan makhluk. Syirik, dan syirik batal akidah kita. Betul. Batal tauhid kita. Katanya ahlu sunnah. Bukan. Jadi keceletot. Maaf Bapak Ibu, keceletot aja saya. Habis nyalahin aja sih sama orang. Oh jadi gitu lagi. Ya. Kalau Allah dibayangkan seperti berada dalam satu tempat, berarti ada ruang di mana Allah diam.
Berarti ruang itu lebih besar dari Allah. Bukankah ruang ciptaan Allah makhluk? Ketika Allah dalam satu ruang, berarti Allah terikat dimensi waktu. Berarti Allah sama dengan kita. Itu syirik, Bapak Ibu. Bukankah Allah Azza wa Ta'ala telah mengatakan, laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan apapun juga. Wahdah. Baik, begini Bu, sebelum kita bahas surat Wal Asri Bu, kita lihat surat Al-Ikhlas. Suatu hari Rasulullah SAW sedang diam bersama para sahabat. Tiba-tiba datang orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi. Ya Muhammad, sif lana rabbaka. Ya. Atakarunu huwa unsa. Hai Muhammad, siapa sih Allah Tuhanmu itu? Apakah dia laki-laki apa perempuan? Tuh Yahudi itu. Datang lagi orang Nasrani. Ya Muhammad, sif lana rabbaka, man huwa abu, man abuhu wa man ummuh, wa man waladah. Ya wa man waladuh. Hai Muhammad, beritakan pada kami, siapakah Allah itu, siapa ayahnya, siapa ibunya, dan siapa anaknya. Artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Datang orang-orang Majusi. Ya Muhammad, sif lana rabbak. Hai Muhammad, ceritakan sifat Tuhanmu itu. Amin dahabin atau min fiddah? Apakah dibuat dari emas? Dibuat dari emas. Dan mereka membuat Tuhan patung, ya kan, dari emas atau dari perak. Ya, itu pertanyaan gila semua. Ya, Rasulullah tidak menjawabnya, Allah yang menjawabnya. Seperti apa jawaban Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak usah kita bahas satu surat, ayat pertama saja sudah menjawab 3 pertanyaan mereka. Qul, katakanlah, huwallahu, dialah Allah, ahad. Apa arti ahad? Apa arti ahad, Bu? Pak Maha Esa, kenapa harus ahad? Kenapa tidak wahid? Ari wahid apa artinya? Satu. Ahad? Kalau wahid berarti ada isnen. Isnen sulasa arba, terus setelah 1 ada 2, setelah 2 ada 3, setelah 3 ada 4, terus tak terhingga. Tapi kalau ahad, sesudah ahad ada tidak sesudah ahad? Tidak ada. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini tauhid Bapak Ibu. Di akhir zaman banyak fitnah yang mudah membuat orang kehilangan tauhid. Pentingnya kita belajar Quran dan Sunnah, terutama dalam hal akidah tauhid, agar kita tidak korban akidah gara-gara satu fitnah. Ya, ketika Allah memelihara dirinya, Allah menggunakan kata ahad, tidak Qul huwallahu wahid. Kenapa tidak wahid? Kata setelah wahid ada isnen, setelah isnen ada sulasa, setelah ada roba, seperti itu. Tapi ketika bicara ahad, sesudah ahad nggak ada. Jadi Allah ahad dalam esa, dalam zat, esa dalam sifat, esa dalam af'al. Jadi jangan pernah menyentuh ranah Allah Azza wa Jalla, zatnya. Syirik. Ya, tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang apa yang Allah ciptakan. Jangan berpikir tentang Allahnya. Yakini saja apa yang Allah berikan pada kita, itu akan aman. Begitulah musuh-musuh Islam menggagalkan akidah kita melalui ranah yang tidak boleh disentuh. Ada para misionaris yang mereka sedang aktif melakukan pemurtadan. Datang ke pesantren, nanya sama santri, kamu pesantren di pesantren ini ya? Iya. Kamu santri di sini? Iya. Kamu udah lama di sini? Udah 3 tahun. Oh, udah senior atau ya? Alhamdulillah. Boleh bertanya? Boleh. Anda siapa? Saya Fulan dari Bandung. Ini di Cimahi Bu kejadiannya Bu. Apa yang dikatakan? Kamu yakin gak Allah Maha Kuasa? Oh iya yakin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bu nggak dalil tuh. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Betul. Ada satu pertanyaan, dan ini pertanyaannya Bapak Ibu bisa renungkan. Kata dia, Allah yakin Maha Kuasa kan? Oh iya yakin. Mungkinkah Allah menciptakan satu batu yang sangat besar sehingga saking besarnya Allah sendiri tidak kuasa mengangkatnya? Halo? Gila Bapak Ibu.
Mungkinkah Allah menciptakan, bisakah Allah, mampukah Allah menciptakan satu batu yang sangat